Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Marpel. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic configuration. Terlebih dahulu kita langsung ke Pinet. Nah, di sini cara untuk menampilkan gambar mikrotiknya adalah dengan mengklik klik kanan, lalu ke node, dan lalu ke Mikrotik Router OS. Jadi kita tekan. Lalu di sini kita hapus game option menggunakan Ctrl A dan backspace. Setelahnya kita langsung save. Lalu itu kita bisa pindahkan sesuai kemauan masing-masing. Terlebih dahulu kita harus menyalakannya dulu. Setelah itu kita harus mengklik kanan, menekan network, dan kita ganti namanya menjadi ISP. Setelah itu kita pilih ini tipe, yaitu manajemen cloud. Nah, itu kita save. Sudah di save, kita sambungkan ISP tersebut ke Mikrotik dan save. Baik, sekian penjelasan tentang binetnya dari ISP ke Mikrotik. Kita lalu lanjut ke materi. Jadi kita ke slide 2. Di slide 2 ada hostname router identity. Router identity atau dalam kurung hostname digunakan sebagai pengenal identitas mengenal router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI atau klik. Kita ke slide ketiga. IP address. Di sini terdiri dari 3, yaitu belajar membuat IP address pada perangkat router board, dan setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Dan di sini IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. Baik, kita langsung ke slide 4. IP address CLI. Ini ada perintah masuk ke suatu menu IP address, admin, _idn, dan ini IP address. Perintah kembali ke directory sebelum IP address. Perintah masuk ke konfigurasi IP address. Perintah kembali ke directory awal. Kita lain di konfigurasi IP address dan perintah melihat. Sini kita ke slide 5. Tricks about CLI. Here I call structure tab complete command double tab untuk melihat ketersediaan komen. Ini tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Kita langsung ke slide 6. IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Ini kita langsung ke slide 7. IP service line. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Router OS login management. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam router dalam kurung konsol, serial terminal, telnet, SSH, Wi-Fi, Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat 2 option, yaitu local database dan radio server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup profil pengelompokan user, bukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login dalam kurung username dan password dari suatu user. Baik, kita ke slide 9. Router OS login management user by default Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Baik, kita ke slide 10 atau slide terakhir. Router OS login management group. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, full right dan permission. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita ingin. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.